Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barja Wijaya MD Par SPD. Mungkin kalian baru ketemu dengan Bapak karena waktu kelas 10 Bapak tidak mengajarkan. Insya Allah pada kelas 11 kita akan selalu ketemu dengan pelajaran bersama Bapak. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak sekalian, ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Nah, anakku sekalian, pada materi ini kita akan bahas yaitu salah satunya yaitu tentang IATA area, nanti ada traffic kompetensi serta latihannya. Nah, standar kompetensi yaitu pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Kita akan pelajari itu kompetensi dasarnya, menganalisis geografi penerbangan, serta membuat rute penerbangan berdasarkan hasil geografi penerbangan. Sini ada indikatornya yaitu menjelaskan tentang geografi penerbangan, menjelaskan tentang IATA area, serta melakukan pembagian geografi penerbangan menurut IATA area, sub area pada masing-masing traffic frekuensi. Anakku sekalian, diharapkan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat melakukan atau mendeskripsikan informasi tentang geografi penerbangan, serta kalian bisa mengetahui tentang IATA area, serta bisa mengetahui dan menjelaskan tentang informasi geografi penerbangan, termasuk konsep freedom of air, island name, island career, dan island number. Nah, anak-anak sekalian bisa kalian lihat di sini. Di sini ada berbagai macam maskapai penerbangan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Mungkin kalian pernah mendengar atau melihat maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu maskapai penerbangan milik pemerintah, yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sendiri bisa melakukan penerbangan yang ada di dalam negeri maupun ke luar negeri. Yang lainnya yaitu penerbangan milik swasta, ada AirAsia, terus ada Pelita Air, dan Lion Air, dan sebagainya. Dan juga di sini ada maskapai penerbangan milik internasional yaitu Singapore Airlines, ada Thai Airlines, KLM, British Airways, dan Lufthansa. Baik, anakku sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang organisasi penerbangan dunia. Nah, perkembangan perusahaan penerbangan di dunia tidak terlepas dari peranan organisasi yang disebut dengan istilahnya yaitu IATA. IATA sendiri singkatan dari International Air Transport Association, merupakan asosiasi pengangkutan udara internasional. Nah, anggota-anggotanya itu terdiri dari maskapai penerbangan yang ada di seluruh dunia, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. IATA sendiri bermarkas di Montreal, Kanada, didirikan pada bulan April 1945 di Havana, Kuba. IATA merupakan penerus Asosiasi Lalu Lintas Udara Internasional yang didirikan di Den Haag pada tahun 1919. Nah, anakku sekalian, kita akan bahas yaitu IATA area. IATA membagi dunia menjadi 3 zona. Yang pertama yaitu TC1, TC2, dan TC3. TC merupakan panjangan dari traffic preferensi. Kita sebut dengan istilah yaitu TC1 atau area 1, TC2, area 2, dan TC3, area 3. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita akan pelajari tentang bagian-bagian IATA area. Kita mulai dari area 1 dulu. Pertama yaitu bisa kalian lihat di sini ada North America, Amerika Tengah, dan South America, Amerika Selatan. Ini semuanya merupakan negara-negara yang termasuk ke dalam area 1 atau TC1. Negara Amerika Serikat termasuk ke dalam area 1. Nah, nanti kalian bisa mencari negara-negara mana yang termasuk ke dalam bagian Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Dan berikutnya kita akan pelajari yaitu tentang
area 2 atau TC2. Area 2 diantaranya yaitu negara Eropa. Terus apalagi bisa kalian lihat di sini ada negara Afrika, Timur Tengah atau istilahnya Middle East, masuk negara Rusia dan Ukraina termasuk ke dalam area 2 atau TC2. Mungkin kalian bisa menyebutkan salah satu contoh yang termasuk ke dalam negara Eropa seperti Belanda, Italia, dan sebagainya. Nah, karena kita akan ke area 3 atau istilahnya disebut dengan TC3. Mungkin area 3 ini merupakan negara kita yang termasuk ke dalam wilayah area 3. Kalian bisa menyebutkan betapa luasnya dunia ini menjadi 3 zona. Kita pelajari Indonesia aja, begitu luas. Indonesia lebih dari ada sekitar 33 provinsi, mungkin kalian bisa menyebutkan. Itu ada bandara-bandara yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari 1, 2, dan 3, kalian harus bisa mempelajari kota-kota yang ada di Indonesia. Karena ini merupakan yaitu salah satu maskapai penerbangan yang termasuk ke dalam anggota IATA area. IATA International Air Transport Association. Nah, anak sekalian, kita kembali lagi ke area 3 terlebih dahulu. Nah, selain Indonesia, di sini ada negara Asia, salah satunya yaitu yang termasuk ke dalam wilayah Asia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Serta area 3 atau TC3 yaitu Australia. Di antaranya ada Canberra, Sydney, dan sebagainya. Nah, diharapkan kalian semua bisa mengetahui bagian-bagian IATA area dari area 1, area 2, dan area 3, atau sebut dengan istilah topik komprehensi, TC1, TC2, dan TC3. Nah, anak sekalian, di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Tidak usah berkelompok ya, kita mengerjakannya secara individual karena pembelajaran kita belajar dari rumah atau online atau secara jarak jauh. Cukup mengerjakan nomor 1 aja. Coba kalian cari negara-negara yang termasuk ke dalam area 1, area 2, dan area 3. Dikumpulkan insya Allah minggu depan. Kita tidak usah melakukan tulisan ya. Nanti kalau insya Allah kalau bertemu nanti kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, alhamdulillah anak sekalian, pada materi pagi hari ini kita sudah belajar tentang geografi penerbangan. Nah, salah satunya itu tentang IATA area, yaitu area 1, area 2, dan area 3. Negara-negara mana aja yang termasuk ke dalam area 1 yaitu Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, serta area 2 Eropa, Timur Tengah, Afrika, Rusia, dan Ukraina, serta area 3 yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Insya Allah anak sekalian, materi minggu depan kita akan pelajari yaitu tentang menerapkan pemesanan tiket penerbangan dan membuat reservasi tiket penerbangan. Dari Bapak cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Insya Allah kita bisa ketemu di waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.